Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-34. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Sri Baginda memandang berkeliling sesaat. Dilihatnya wajah-wajah yang tegang dan cemas menyaksikan perang tanding itu. "Aku tidak tahu kenapa kau tiba-tiba saja mengigau Bujang Warit," berkata Sri Baginda kemudian. "Kenapa tiba-tiba saja kau menganggap bahwa perang tanding ini sudah selesai, sedang aku masih berdiri tegak di sini? Kalau karena pedangku patah, kau mengambil kesimpulan bahwa aku tidak akan mampu melawanmu lagi. Agaknya kau keliru. Bukankah pedangku masih separuh? Tentu yang separuh ini justru menjadi lebih kuat. Karena daun pedang ini lebih pendek, maka ia pasti tidak akan patah lagi. Nah, daripada kau mengigau, marilah kita lanjutkan saja perang tanding ini." "Hei!" Bujang Warit yang sedang dicekam oleh mabuk kemenangan itu menyahut. "Kenapa kau tidak mau melihat kenyataan ini? Dengan pedang yang utuh, kau tidak dapat memenangkan perang tanding ini, apalagi dengan pedang buntungmu itu." "Jangan banyak bicara." Sri Baginda akhirnya kehilangan kesabaran. "Marilah kita lihat akhir dari perang tanding ini. Aku tidak mempunyai kesempatan banyak lagi untuk melayani orang yang sedang mabuk seperti kau ini. Sementara ini, aku harus segera pergi ke utara Ganter untuk menolong Mahesa Walungan dan Gubar Baleman." Bujang Warit mengerutkan keningnya. Ia tidak melihat kecemasan membayang di wajah Sri Baginda, dan para senopati serta para prajurit pun menjadi heran. Sri Baginda masih tetap tenang dan sama sekali tidak terpengaruh oleh pedangnya yang patah itu. "Apakah kau akan berbuat curang?" bertanya Bujang Warit. "Apakah kau berhasrat mengganti senjatamu? Itu tidak dibenarkan oleh ketentuan perang tanding bagi para kesatria." "Siapa yang bilang bahwa aku akan mengganti senjataku? Aku akan mempergunakan senjataku yang patah ini. Ini justru akan lebih baik bagiku," jawab Sri Baginda. Mata Bujang Warit yang kemerah-merahan menjadi semakin merah dibakar oleh kemarahan di dalam dadanya. Sri Baginda Kertajaya yang sudah kehilangan senjatanya itu masih juga berani menengadahkan dadanya. Karena itu, maka sambil menggertakkan giginya, ia berkata, "Maharaja Kertajaya yang sudah kehilangan wahyu, kau sudah tidak berhak lagi untuk menengadahkan wajahmu di hadapan rakyat Kediri. Sudah sampai waktunya kau berlutut sambil menundukkan kepalamu. Akulah yang akan memotong lehermu di hadapan para senopati dan prajurit pengawal." Kemarahan Sri Baginda pun hampir-hampir tidak tertahankan lagi. Tetapi sebagai seorang maharaja, ia tidak dapat berbuat sekasar Bujang Warit. Karena itu, maka ia hanya dapat menjawab, "Marilah kita buktikan." Bujang Warit yang masih berdiri bertolak pinggang itu menegang sejenak. Namun kemudian ia pun terpaksa berkepanjangan
untuk melepaskan kemarahannya yang menyesak. Kau memang seorang raja yang paling bodoh yang pernah aku kenal. Sri Baginda tidak menyahut, tetapi justru karena kemarahan yang memuncak, maka seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya telah terungkap. Dengan tangan gemetar menggenggam pedangnya yang patah itu, Sri Baginda melangkah setapak demi setapak maju. Ditatapnya Pujang Warit dengan tajamnya, namun kemudian ia membentak, "Pujang Warit, jangan lengah!" Suara Pujang Warit pun segera terputus. Ia melihat Sri Baginda menjadi semakin dekat. Kini Pujang Warit menghadap kepada Sri Baginda. Wajahnya menjadi semakin menyala. Sedang pedangnya kini terjulur lurus ke depan. Sejenak ia memandang Sri Baginda. Namun sejenak kemudian, ia pun meloncat maju menyerang dengan garangnya. Sri Baginda menyadari bahwa Pujang Warit masih berada di dalam puncak kekuatannya. Ia masih mempergunakan aji pamungkasnya. Karena itu, maka Sri Baginda pun harus menyesuaikan dirinya pula. Ternyata kemudian bahwa meskipun pedang Sri Baginda tinggal sepotong, namun Sri Baginda masih dapat mempergunakannya dengan baik. Sambil memiringkan tubuhnya, Sri Baginda memukul ujung pedang Pujang Warit ke samping. Sekali lagi sebuah benturan yang dahsyat telah terjadi. Sekali lagi, bunga api memercik ke udara. Namun pedang yang tinggal sepotong itu memang tidak patah lagi. Pujang Warit yang merasa senjatanya masih utuh segera melakukan serangan beruntun. Kalau ia ingin menang, maka ia harus segera mengakhiri perang tanding itu selagi Sri Baginda masih dicekam oleh keadaan yang mengecilkan hati itu. Namun ternyata bahwa pedang yang patah itu sama sekali tidak berpengaruh apapun kepadanya. Maka sejenak kemudian perang tanding itu pun berlangsung semakin sengit. Kini mereka mempergunakan puncak-puncak dari ilmu mereka, sehingga setiap gerak dan ayunan senjata mereka tampak menjadi lebih garang dan lebih dahsyat. Tidak seorang pun berani mendekati arena. Sebenarnya bukan hanya Pujang Warit sajalah yang mampu menampakkan ilmu yang dahsyat yang tersimpan pada diri mereka, tetapi ternyata bahwa Pujang Warit mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan di dalam dirinya itulah yang telah membuatnya menjadi sombong. Dengan demikian kini di arena itu sedang bertempur dua orang yang telah dicekam oleh ketamakannya masing-masing. Sri Baginda Kertajaya, meskipun di saat-saat terakhir ia menyadarinya betapa ia telah kehilangan pegangan melawan Pujang Warit. Namun bagi mereka yang memiliki pengamatan yang tajam, segera dapat melihat bahwa meskipun Sri Baginda mempergunakan pedang yang patah, namun kemampuan Pujang Warit masih belum dapat menyamainya, apalagi apabila keduanya mempergunakan senjata yang seimbang. Maka Pujang Warit akan segera merasai kesulitan dari perang tanding itu. Sri Baginda yang mempergunakan pedang yang patah itu pun kemudian telah berusaha untuk segera mengakhiri perang tanding itu. Geraknya menjadi semakin cepat dan serangannya menjadi semakin garang. Pujang Warit mengumpat-umpat di dalam hati. Meskipun lawannya hanya mempergunakan pedang yang patah, namun ia masih mampu bertempur seperti seekor burung Garuda. Betapa Pujang Warit mempergunakan aji pamungkasnya, namun kekuatan manusia memang terbatas. Demikianlah pula kekuatan yang ada di dalam dirinya.
Setelah beberapa saat ia memeras segenap tenaga yang ada di dalam dirinya, bahkan segenap tenaga cadangannya, namun masih belum juga berhasil mengalahkan lawannya. Tampaklah bahwa kekuatan yang ada di dalam dirinya menjadi semakin lama semakin surut. Dengan demikian maka Bujang Warit pun menjadi semakin terdesak pula karenanya. Sehingga pada suatu saat Bujang Warit merasa bahwa kemenangan yang sudah terbayang itu pun menjadi semakin kabur kembali, sejalan dengan nalarnya yang menjadi semakin kabur pula. Sehingga susunan tata perkelahiannya pun menjadi semakin kehilangan arah. Sejenak kemudian Sri Baginda merasa bahwa saatnya telah tiba, apalagi ingatannya tentang pasukan di sebelah utara Ganter yang pasti memerlukan bantuan. Karena itulah, maka betapa beratnya hati Sri Baginda, namun ia harus mengakhiri perang tanding itu. Maka dengan garangnya, Sri Baginda pun menyerang lawannya dengan segenap kemampuannya yang meskipun sudah susut pula, namun masih jauh melampaui kekuatan Bujang Warit. Kedua senjata yang masih saja tetap berbenturan itu menjadi semakin nyata bahwa Bujang Warit hampir-hampir tidak berdaya lagi melawan kekuatan Sri Baginda. Meskipun pedang Sri Baginda patah dan tajamnya telah terkikis, namun di saat-saat terakhir, senjata itu bagaikan paruh burung Raja Wali yang mengitari dahi Bujang Warit. Ketika Bujang Warit terdorong oleh benturan kedua senjata itu dan terhuyung-huyung beberapa langkah surut, Sri Baginda meloncat maju. Bujang Warit tidak dapat berbuat lain karena keseimbangannya terganggu. Yang dilakukan kemudian adalah menjulurkan pedangnya lurus-lurus. Ia merasa bahwa senjatanya itu lebih panjang dari senjata Sri Baginda, sehingga Sri Baginda tidak akan dapat mencapainya dengan senjata patah itu. Tetapi Sri Baginda berhasil menggeliat dan mengekang diri. Dengan daun pedangnya yang separuh itu, ia memukul pedang Bujang Warit yang belum berhasil menguasai keseimbangan sepenuhnya itu, sehingga Bujang Warit berputar setengah lingkaran. Sri Baginda tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan sebuah loncatan panjang, ia menjulurkan pangkal pedangnya ke atas lambung lawannya. Namun Bujang Warit tidak menyerah begitu saja. Ia tidak membiarkan lambungnya berlubang oleh pangkal pedang. Karena itu, justru ia membanting dirinya untuk menghindari tusukan lawannya. Sri Baginda terkejut melihat cara Bujang Warit menghindar. Dengan tangkasnya Sri Baginda meloncat memburu Bujang Warit yang sedang berguling. Tetapi langkahnya pun tertegun karena sambil berbaring Bujang Warit mengayunkan pedangnya mendatar. Sri Baginda yang berdiri selangkah dari Bujang Warit terpaksa meloncat menghindari sambaran pedang pada mata kakinya itu. Ternyata bahwa Bujang Warit masih berusaha melawan sekuat-kuat tenaganya. Serangan itu agaknya telah memberi kesempatan Bujang Warit untuk sekali lagi berguling kemudian melenting dengan tangkasnya berdiri di atas kedua kakinya. Namun begitu kedua kakinya menjejak tanah, maka terasalah sesuatu menyengat lambungnya, sehingga ia pun menyeringai karenanya. Bujang Warit tidak sempat berbuat apapun ketika pedang Sri Baginda yang tinggal separuh itu
menghunjam di lambungnya. Geraknya yang terlampau cepat telah berhasil menembus pertahanan Senopati muda yang masih menggenggam pedang itu. Tetapi Bujang Warit tidak sempat lagi mengayunkan pedangnya yang masih belum cacat sama sekali itu. Ketika Sri Baginda menarik pedangnya yang patah itu, darah menyembur dari luka di lambung Bujang Warit. Senopati muda itu masih mencoba untuk berdiri, tetapi kekuatannya serasa telah larut pula. Namun demikian justru di saat-saat terakhir itu, ia benar-benar telah menjadi mabuk. Bujang Warit sama sekali tidak mau melihat kenyataan yang terjadi atas dirinya. Selama ini, ia sudah merasa menggenggam kemenangan. Bahkan seakan-akan ia sudah menerima taruhan yang dijanjikan oleh Sri Baginda, kekuasaan tertinggi di Kediri. Kalau tiba-tiba pedang Sri Baginda menembus lambungnya, itu adalah suatu kejutan yang tidak masuk di akalnya, sehingga meskipun kekuatannya telah lenyap, namun ia sama sekali tidak mau menerima kenyataan itu. Di saat-saat tubuhnya sudah demikian lemahnya, sehingga ia jatuh berjongkok di atas lututnya dan bersandar pada kedua belah tangannya, ia masih berteriak, "Hei, Kertajaya, menyerahlah! Akulah yang akan menjadi Maharaja di Kediri. Ayo, kalian para prajurit, berlutut, berlututlah!" Para prajurit yang berdiri mengitari arena itu diam mematung. Mereka memandang mata Bujang Warit yang merah dan liar. Namun demikian tumbuhlah perasaan iba dan kasihan di hati mereka, melihat akhir yang sama sekali tidak dikehendaki dan tidak diduga-duga sama sekali. Perlahan-lahan Sri Baginda maju selangkah. Ditatapnya wajah Bujang Warit yang kian menjadi pucat. Tubuhnya pun kemudian menjadi semakin menggigil, sehingga sejenak kemudian ia sama sekali sudah tidak mampu lagi untuk berjongkok pada lututnya. Perlahan-lahan tubuh Bujang Warit itu pun terkulai di tanah. Darah yang merah masih saja mengalir dari lambungnya. "Hei! Hei!" Ia masih mencoba berteriak, "Akulah Maharaja Kediri sekarang!" Sri Baginda berjongkok di sampingnya. Perlahan-lahan ia berkata, "Ya, kaulah Sri Maharaja di Kediri. Ayo berjongkok di hadapanku." "Aku sudah berjongkok." Bujang Warit mencoba mengangkat wajahnya dan membuka matanya yang semakin merah. Dilihatnya Sri Baginda berjongkok di sampingnya. Setiap dada berdesir karenanya ketika mereka melihat Bujang Warit itu tersenyum. Perlahan-lahan kepalanya terangguk-angguk. Namun kemudian kepala itu pun menjadi semakin lemah. Perlahan-lahan Bujang Warit meletakkan kepalanya yang sudah tidak terangkat lagi oleh lehernya. Dan sekejap kemudian, maka terdengarlah tarikan nafasnya yang terakhir. Bujang Warit telah terbunuh di arena perang tanding oleh ketamakannya sendiri. Sri Baginda Kertajaya pun kemudian berdiri perlahan-lahan. Untuk pertama kalinya, ia melakukan perang tanding melawan seorang senopatinya sendiri karena hukuman yang dijatuhkannya kepada dirinya sendiri. "Singkirkan orang ini," berkata Sri Baginda. "Kuburkan ia baik-baik. Nafsunya telah menjerumuskannya ke dalam kesulitan.
bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi bagi seluruh Kediri. Ketika Sri Baginda kemudian memalingkan wajahnya dan memandang dua orang penasehatnya yang telah memberi kesempatan kepada Bujang Warit untuk merampas kedudukan keprajuritan yang tertinggi dengan nasihat-nasihatnya yang menyesatkan, maka kedua orang itu merasa seolah-olah seluruh tulang belulangnya telah dicopoti. Keduanya sama sekali tidak mempunyai perisai apapun selain Bujang Warit, dan kini Bujang Warit telah terbunuh pula. Sambil berlutut mereka merayap ke hadapan Sri Baginda sambil menyembah. Ampun tuanku, ampunkan kami telah menyadari segala kesalahan kami. Sri Baginda memandang keduanya dengan sorot mata yang seakan-akan membara. Dengan suara yang parau, Sri Baginda berkata, "Kalian adalah pengecut yang paling licik. Aku masih lebih menghargai Bujang Warit yang berani mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagai seorang jantan. Tetapi kalian..." Ampun tuanku, yang dapat hamba lakukan hanyalah mohon kasihan tuanku. Sri Baginda termenung sejenak, kemudian katanya kepada penasehatnya yang lain, "Apakah kata paman tentang kedua orang kawan paman ini?" Penasehat yang tertua menganggukkan kepalanya dalam-dalam. "Tuanku, keduanya telah mencemarkan nama baik para penasehat tuanku. Hukuman apakah yang pantas dijatuhkan atas mereka?" Penasehat itu tidak menyahut. Sejenak kemudian Sri Baginda berpaling kepada Senopati yang menjadi saksi utama dalam perang tanding ini. Katanya, "Keduanya adalah pengkhianat. Akibatnya terasa oleh seluruh rakyat Kediri." Senopati itu menganggukkan kepalanya. "Hukuman apakah yang pantas bagi keduanya? Aku serahkan kepada kalian." Ampun tuanku, ampun." Keduanya berteriak hampir berbareng. Tetapi Sri Baginda tidak menghiraukannya, karena tiba-tiba saja Sri Baginda berkata lantang, "Sediakan kudaku, ambillah pusakaku. Aku akan menangani sendiri pasukan yang telah diracuni oleh Bujang Warit. Aku akan membawa mereka ke sebelah utara Kanter. Akulah yang paling pantas untuk melawan Aku Tumapel yang telah memberontak dan menamakan dirinya Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi itu." Beberapa orang senopati saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya, sehingga Sri Baginda harus mengulanginya. "Ambil kudaku." "Tetapi tuanku," seorang senopati memberanikan diri untuk bertanya, "apakah tuanku sendiri akan maju ke medan perang?" "Ya," jawab Sri Baginda. "Tuanku, kami masih ada di halaman istana ini. Apakah tuanku tidak memerintahkan saja kepada kami agar kami berangkat ke peperangan?" "Aku sendiri akan menguasai lebih dahulu orang-orang Bujang Warit supaya tidak timbul persoalan baru." "Tuanku dapat memerintah kami." "Kali ini aku akan pergi sendiri. Cepat, ambil kudaku." Para senopati itu tidak dapat membantah lagi. Namun demikian salah seorang yang lain berkata, "Apakah tuanku berkenan kami ikut serta bersama dengan tuanku?" Sri Baginda berpikir sejenak, lalu katanya, "Baiklah, tetapi kalian harus mengatur diri, sehingga sebagian dari kalian tetap berada di dalam halaman istana ini." "Hamba tuanku, kalau begitu perkenankanlah kami mempersiapkan diri."
Sejenak kemudian halaman istana itu pun segera menjadi sibuk. Beberapa orang pengawal telah mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti Sri Baginda ke pinggir kota. Ketika mereka sudah siap dengan kuda masing-masing, maka Sri Baginda pun segera berkata, "Marilah, kita tidak mau terlambat." Maka Sri Baginda pun segera meloncat ke punggung kudanya. Dengan sebuah sentuhan cemeti, maka kuda itu pun segera meloncat berlari sekencang-kencangnya, diikuti oleh para senopati dan prajurit pengawal istana. Derap kuda-kuda itu pun segera menggema di jalan-jalan raya. Sri Baginda kali ini hampir tidak ditandai oleh kelengkapan kebesarannya, selain pusakanya yang berbentuk tombak dengan sehelai panji-panji kecil. Sebuah panji-panji yang terikat pada tunggul yang berwarna keemasan, berbentuk seekor gajah dengan belalainya yang mencuat ke atas, dan sebuah payung pusaka yang juga berwarna kuning keemasan. Masing-masing dibawa oleh seorang senopati pengiring. Beberapa orang yang melihat-lihat iring-iringan itu menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Ciri-ciri itu adalah ciri kebesaran Sri Baginda meskipun tidak lengkap. Apakah Sri Baginda sendiri turun ke medan perang? Mereka menjadi saling bertanya. Iya, aku pasti. Yang paling depan adalah Sri Baginda. Bukan yang paling depan, bantah yang lain. Yang paling depan adalah seorang senopati pengiring. Sri Baginda memang ada di dalam pasukan berkuda itu, tetapi yang nomor 2 dari depan, bukan yang paling depan. Yang membawa tombak, sahut yang lain. Pasti bukan. Yang membawa tombak, panji-panji dan songsong itu adalah senopati pengiring. Oh, kita tidak akan dapat melihat Sri Baginda, berkata yang lain. Baginda adalah titisan dewa-dewa. Kita pasti akan selalu berselisih pendapat, karena sebenarnya Sri Baginda tidak dapat kita ketahui dengan pasti, karena Sri Baginda mampu mengaburkan dirinya sendiri dalam segala bentuk. Yang lain tidak menyahut lagi. Sebagian dari mereka percaya bahwa Sri Baginda adalah titisan dewa, sehingga ia dapat menyamar dirinya dalam bentuk apapun yang dikehendaki. Demikianlah, maka kuda-kuda itu pun kemudian berderap dengan cepatnya di atas tanah berbatu-batu, melemparkan debu yang putih, mengepul di belakang kaki-kaki kuda yang sedang berpacu itu. Di pinggir kota, pasukan yang ditinggalkan Pujang Warit telah benar-benar dicekam oleh kegelisahan yang semakin memuncak. Mereka kini sudah tidak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan. Padahal mereka tahu pasti bahwa sebagian prajurit Kediri yang sedang bertempur mati-matian melawan prajurit Singasari yang lebih besar jumlahnya. Yang dapat mereka lakukan adalah membangun pertahanan sementara sambil menunggu kedatangan Pujang Warit. Ketika seorang pengawas melihat beberapa ekor kuda berderap mendekati pasukan, maka segera ia berteriak, "Mungkin yang datang itulah Senopati Pujang Warit." Senopati tertua di antara mereka bersama beberapa orang senopati yang lain segera berlari-lari untuk melihat mereka yang baru datang. Namun tiba-tiba salah seorang berkata, "Kau lihat songsong pusaka yang berwarna kuning emas?" "Iya,
desis kawannya. Baru saja aku akan melihatnya. Apakah Sri Baginda sendiri? Atau Pujang Warit sudah mendapatkan wewenang? Kalau demikian, maka songsong pusaka itu bernilai lebih tinggi dari songsong kebesaran yang dipergunakan oleh Mahesa Walungan. Sehingga Pujang Warit berhak memimpin segenap pasukan Kediri. Mahesa Walungan dan Gubar Baleman harus tunduk di bawah perintahnya. Tetapi kau lihat panji-panji kecil pada tombak pusaka itu, dan sekaligus panji-panji pada tunggul Kiai Gajah. Itu adalah kelengkapannya. Tetapi itu sama sekali bukan Pujang Warit, berkata seorang prajurit. Sri Baginda sendiri, berkata seseorang hampir berteriak. Semua pun segera terdiam. Mereka kini melihat bahwa orang yang berkuda di paling depan didampingi oleh senopati pengapit itu adalah Sri Baginda Kertajaya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.